Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya suka melanjutkan permenungan dan juga penjelasan berhubungan dengan pertanyaan mengapa Gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Pertama, marilah kita merenungkan teks kitab suci ini. Seorang berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Injil Matius pasal 12 ayat 47 sampai dengan 48. Banyak yang mengira bahwa jawaban Yesus ini mengandung penolakan ataupun ketidakpedulian Yesus terhadap saudara-saudaranya, khususnya ibunya. Padahal sebaliknya, Yesus hendak memuji Bunda Maria lewat ayat sesudahnya. "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Injil Matius pasal 12 ayat 50. Dalam teks ini, Yesus menggunakan bentuk jamak untuk kata saudara, yaitu saudara-saudara atau siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Sedangkan kata ibu, Yesus memakai bentuk tunggal. Itu artinya ibu yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Bunda Maria. Maka dengan perkataan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang sangat taat kepada Allah. Sebab dengan ketaatan dan kesediaannya menjadi ibu Yesus, ia melaksanakan kehendak Allah. Katekismus Gereja Katolik mengatakan, dengan memberikan persetujuannya kepada sabda Allah, Maria menjadi Bunda Yesus. Dengan segenap hati ia menerima kehendak Allah dan menyerahkan diri seluruhnya sebagai abdi Tuhan kepada pribadi dan karya putranya. Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, ia melayani misteri penebusan. Katekismus Gereja Katolik nomor 494. Kedua, peristiwa mujizat di Kana. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 juga memperlihatkan keistimewaan Bunda Maria. Saat itu Bunda Maria mengatakan kepada Yesus bahwa tuan pesta kehabisan anggur. Yesus pun berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Perkataan ini menggambarkan bahwa Yesus sepertinya tidak bermaksud mengadakan mujizat saat itu. Tetapi karena permintaan Bunda Maria, maka mujizat pertama pun terjadi. Dalam arti tertentu, Bunda Maria mengambil peran yang sangat penting saat mujizat pertama terjadi. Sebab walaupun waktunya belum tiba, Yesus akhirnya melakukan mujizat yang pertama. Hal ini memperlihatkan bahwa Yesus sangat dekat dengan ibunya. Hal lain yang bisa kita renungkan dengan teks ini ialah peran Bunda Maria yang mampu mengantar kita semua untuk lebih dekat dengan Yesus, untuk lebih dekat kepada Yesus. Ketika tuan pesta kebingungan karena mereka mulai kehabisan anggur, Bunda Maria mengantar mereka kepada Yesus dan akhirnya persoalan mereka pun dapat terselesaikan. Ketiga, Bunda Maria memang adalah manusia biasa, sama seperti semua manusia di muka bumi ini. Tetapi hanya Bunda Maria, satu-satunya manusia
yang dipilih Allah untuk melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah. Dalam arti tertentu, Bunda Maria mengambil peran di dalam rencana keselamatan Allah. Sebab tidak ada manusia lain yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Putra Allah selain Bunda Maria. Oleh karena itu, Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Kita pun dapat melihat gelar ini di dalam kitab suci, antara lain saat Santa Elizabeth menyapa Bunda Maria sebagai Ibu Tuhanku. Injil Lukas pasal 1 ayat 43. Juga di dalam perkataan malaikat kepada Bunda Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Jika yang dikandung oleh Bunda Maria adalah anak Allah, maka Bunda Maria sendiri adalah Bunda Allah. Tetapi perlu diingat bahwa gelar ini diberikan kepada Bunda Maria karena kodrat Allah yang ada di dalam diri Yesus. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia secara tidak terpisahkan. Ia sesungguhnya Putra Allah yang menjadi manusia. Katekismus Gereja Katolik nomor 469. Selain itu, Katekismus Gereja Katolik nomor 465 mengatakan, Bunda Maria karena ia mengandung Putra Allah dalam rahimnya, benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Dalam arti tertentu, gelar Bunda Allah yang diberikan kepada Bunda Maria disebabkan oleh kodrat kealahan Kristus yang dikandung olehnya. Namun di lain pihak, dengan gelar ini Bunda Maria tidak serta-merta menjadi Allah atau lebih dari Yesus. Bunda Maria tetaplah sama seperti manusia yang lain. Pada akhirnya, dari semua uraian ini secara jelas kita dapat mengetahui bahwa bagi Allah, Bunda Maria adalah manusia yang istimewa. Dan Yesus sendiri sangat menghormati serta begitu dekat dengan Bunda Maria sebagai ibunya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita pun patut menghormati Bunda Maria sebagai pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Dan sebagai pengikut Yesus, kita pun patut seperti Yesus yang menghormati Bunda Maria sebagai seorang ibu. Tuhan memberkati kita semua.